تنتقي حبها من غير اختيار كل التباريك تجري لها الهوى بها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semuanya, seperti yang kita lihat, ada seorang pria yang dia bercosplay. Kalau nggak salah ini cosplay ya. Karena ini bukan asli, wajahnya kayaknya memang dibuat-buat seperti itu. Tapi dia bercosplay mirip sekali dengan Dajjal. Dari matanya yang dibuat seolah-olah buta sebelah, ya buta sebelah. Kemudian perawakannya, bahkan penampilannya, bahkan dia menggunakan aksesoris yang ada gambar-gambar matanya tuh. Iya kan, kita bisa lihat di situ ada gambar-gambar kayak mata satu. Itu kan adalah lambang-lambang Dajjal. Jadi orang ini betul-betul totalitas display pengen terlihat seperti Dajjal, dan dia juga berpura-pura menyembuhkan orang lain. Ini bisa kita lihat ya. Memang aneh orang-orang sekarang itu cosplay, tetapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok harus cosplay Dajjal, dan kenapa mereka begitu terobsesi untuk terlihat seperti Dajjal. Ini aneh sekali gitu kan. Ya kalau kita ngomong, memang manusia-manusia di dunia ini banyak yang aneh juga. Ada juga orang-orang yang mereka sengaja menyembah Dajjal, seperti orang-orang Yahudi saat ini. Banyak yang mereka memuja Dajjal, mereka mengharapkan kedatangan Dajjal. Ada juga para pemusik, musisi-musisi itu supaya mereka terkenal, mereka bekerja sama dengan para jin, para setan, juga mengagungkan Dajjal, mengagungkan mata satu, dan lain sebagainya. Lambang-lambang Dajjal, lambang mata satu itu mereka gunakan untuk kepopuleran mereka, untuk mendongkrak kehebatan mereka atau potensi-potensi tersembunyi mereka itu, supaya mereka menjadi orang yang lebih hebat lagi. Ini yang sekarang terjadi. Kita betul-betul melihat bahwa manusia saat ini betul-betul terobsesi dengan Dajjal. Itulah manusia-manusia akhir zaman. Makanya nanti ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Dajjal nanti akan datang kepada manusia, dia mengaku menjadi nabi, mengaku sebagai orang yang hebat, bahkan sampai ujung-ujungnya dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Manusia banyak mengikutinya. Nah, obsesi manusia itu tentang Dajjal itu sebetulnya sebelum Dajjal keluar pun mereka sudah berobsesi untuk bertemu dengan Dajjal, menjadi pengikutnya Dajjal. Banyak sekali kelompok-kelompok yang seperti itu. Jadi nggak perlu menunggu Dajjal sekalipun datang. Sekarang banyak manusia yang sudah menjadi pengikutnya Dajjal, dan mereka rela untuk mengikuti Dajjal dengan sesuka hati mereka. Nah, ini akan jadi sangat luar biasa ketika nanti Dajjal betul-betul muncul. Bagaimana respon manusia ketika melihat manusia yang tadi buta sebelah, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Wah, kayak mana tuh orang-orang akan datang berduyun-duyun kepada mereka, kepada Dajjal itu. Pasti kita akan melihat begitu banyak manusia-manusia bodoh yang rela mengantri untuk menjadi pengikutnya Dajjal. Makanya kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, beriman juga tentang kedatangan Dajjal. Dan kita beriman itu bukan mengikuti Dajjal, tetapi untuk menghindari fitnah-fitnahnya. Karena kita paham sekali bahwa Dajjal itu hanya mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Apapun yang dimiliki oleh Dajjal itu semuanya adalah fitnah. Itu semua adalah ujian bagi manusia. Dia bisa menurunkan hujan dari langit, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian bagi manusia. Dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang beriman, siapa yang munafik, siapa yang kafir. Maka orang-orang munafik dan kafir mereka akan mengikuti Dajjal, sedangkan orang-orang yang betul-betul beriman, mereka tidak akan mengikuti Dajjal, dan mereka akan menjadi musuh-musuhnya Dajjal. Mereka inilah orang-orang yang selamat. Ya, semoga kita juga termasuk dari golongan yang nanti pada hari kiamat ketika Dajjal datang, kita memusuhi Dajjal, bukan orang-orang yang mengikuti Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.